Shalom semuanya. Kita akan pergi menuju satu gereja di desa sekali. Gereja ini sudah sangat tua. Gereja ini kalau kita lihat mulai dari dinding-dindingnya nanti sudah sangat-sangat tua. Saudara tahu nggak, gereja ini yang punya atau yang melayani sebelumnya itu sudah dipanggil Tuhan. Akhirnya saya dipercayakan Tuhan untuk melayani di sini. Jujur, awalnya dengan segala tantangan ataupun konflik yang ada, saya agak sempat ragu sesungguhnya. Tetapi saya mendapat jawaban dari Tuhan. Kalau emang ini dari Tuhan, saya akan tetap layani. Kawan-kawan, saudara-saudara yang saya kasihi, desa ini namanya adalah Desa Sidomulyo di kota Boyolali. Nah, ada satu gereja yang sudah sangat lama ini, saya melayani di sini. Inilah rutinitas di balik mimbar. Jadi, saya harus membersihkan gereja ini. Bahkan juga saya harus ngepelnya untuk dipakai ibadah dalam pelayanan. Dan juga saya akan melihat apa kebutuhan apa yang harus dibutuhkan dalam pelayanan nantinya. Cek nanti cuma pakai gitar atau kabel-kabelnya. Nah, itu harus saya kerjakan cek and rechecknya itu setiap hari Sabtu, kawan-kawan. Sesungguhnya kalau ditanya secara pribadi ini ya, kalau ditanya secara pribadi, kok mau melayani di gereja yang kecil ini? Apalagi ada orang berkata kepada saya seperti ini, "Loh, bagaimana kamu hidup?" Karena begini kawan-kawan, di sini itu jemaatnya cuma 5 orang, bukan 5 kakak. 5 orang. Jadi, kamu bisa lihat jemaat yang 5 orang ini, sebagian itu adalah lansia. Dan pekerjaan mereka itu, ya Anda tahu kalau kehidupan di desa seperti apa. Tetapi bagi saya, melayani Tuhan itu bukan karena jumlah jiwanya, bukan juga karena uangnya, tetapi saya melayani Tuhan itu adalah karena panggilan dari Tuhan. Karena prinsip saya dalam pelayanan itu, ketika kita menyerahkan diri melayani Tuhan, satu keyakinan saya bahwa Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati. Nah, ini pergumulan saya untuk gereja yang sudah tua ini. Coba Anda lihat dinding-dindingnya yang sudah sangat kropos. Namanya juga bangunan tua, sudah 30-an tahun lebih. Bahkan kalau hujan itu bisa masuk air ke dalamnya. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan atau apa rencana Tuhan bagi gerejanya. Saya hanya pekerja Tuhan saja. Dia adalah majikan saya yang bertanggung jawab penuh. Nah, ini kegiatan hari Sabtu, kawan-kawan, di mana saya harus bersihkan gereja ini, saya harus ngepelnya, saya harus cek and recheck semua kebutuhan untuk pelayanan minggu, ya kan? Cek kabelnya, bahkan juga karena ini cuma pakai alat musik gitar, jadi saya harus cek nanti senar gitarnya, bahkan juga cek nanti peralatan mic-nya. Nah, itu dia kawan-kawan setiap hari Sabtu. Karena apa? Besok pagi ibadahnya sekitar jam 7.30 sudah harus ibadah. Jadi Sabtu itu pagi harus dipastikan semua clear, dipastikan semuanya clean, supaya kita melayani Tuhan, beribadah Tuhan itu dengan hati yang sukacita dan senang kalau sudah bersih. Kawan-kawan, kalau berbicara tentang pelayanan, menurut saya hamba Tuhan itu dilihat ini ya, integritasnya itu bukan di atas mimbar, tapi kamu itu harus lihat dia di balik mimbar. Kamu lihat seluruh kehidupannya. Kamu lihat kehidupannya sehari-hari. Apakah sama antara apa yang dia sampaikan di mimbar cocok enggak dengan kehidupannya sehari-hari? Jangan-jangan berbeda. Karena menurut saya, hamba Tuhan integritasnya itu dilihat dalam hidupnya sehari-hari. Kita lanjut nih ya. Gereja yang kami layani ini harus dibersihkan. Bahkan juga kalau di teras ini ada banyak kotoran-kotoran dari ayam ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap bersuka cita.
Nggak mungkin juga kita harus marahi ayamnya, ya kan? Mau ayam kok dimarahi? Jangan-jangan dia juga mau ikut ibadah, kan begitu sekarang. Kawan-kawan, saya minta dukungan doanya. Dukunglah, doakanlah. Oke kawan-kawan, begitu dulu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kawan-kawan yang ada.